hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya untuk kita semua. Kita juga bersyukur akan satu nikmat, yaitu kesehatan. Nah, nikmatnya saya bisa berada di acara ini. Kedua, saya ucapkan terima kasih pada teman-teman semua, terutama yang berada di kota Cimahi ini, yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan paparan singkat dari saya. Sebelum paparan singkat ini dimulai, perkenalkan terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Destina Raffi Yusuf. Tepatnya tahun ajaran baru ini, saya sudah naik kelas 9. Saya dari SMP Negeri 5 Cimahi. Dewan juri yang saya hormati, Bapak Ibu guru, serta teman-teman yang saya sayangi. Di video kali ini saya akan mencoba memaparkan tentang mengenal Kejaksaan RI dari sudut pandang generasi milenial. Hadirin sekalian, Kejaksaan RI adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam menegakkan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dibuat oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 2 Ayat 2, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya. Jadi, kejaksaan ini bekerja berdasarkan undang-undang ya. Ketentuan ini bertujuan untuk menuntut kejaksaan agar lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, hak asasi manusia, dan tindak pidana. Tidak kalah penting yaitu melindungi profesi jaksa dalam melakukan tugas-tugas yang profesional. Lantas, apa saja wewenangnya? 1. Mencari atau menyidik kejahatan dan pelanggaran. 2. Menuntut perkara. 3. Menjalankan putusan pengadilan dan perkara kriminal. 4. Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum. Hadirin yang saya cintai, sekarang mari kita lihat kejadiannya di lapangan, bukan lapangan bola ya. Banyak pro kontra netizen yang membicarakan soal fungsi dan tugas kejaksaan ini sudah menyimpang dari undang-undang tersebut. Fungsi adalah tindakan pejabat publik, baik itu politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu secara tidak wajar dan tidak legal telah menyalahgunakan kepercayaan publik kepada mereka demi mendapatkan keuntungan sepihak. Sebagai contohnya, saya akan kutip kasus yang baru-baru ini hangat diperbincangkan oleh media-media. Pinangki Sirna Malasari diduga menerima suap sebanyak $500.000 Amerika, pencucian uang sebanyak 5,2 miliar, dan pemufakatan jahat. Pinangki divonis 10 tahun penjara, akan tetapi dipotong menjadi 4 tahun penjara. Alasannya karena dia mengakui menyesali perbuatannya dan seorang ibu dari balita berumur 4 tahun. Contoh yang lebih besarnya lagi yaitu kasus Jiwasraya, merupakan korupsi dengan kerugian terbanyak nomor 1 di Indonesia. Tersangka ada 6 orang, 2 diantaranya yaitu Heru Hidayat dan Beni Joko Saputro. Ke-6 orang tersebut divonis penjara seumur hidup. Akan tetapi terjadi hukum banding yang menyebabkan vonis dipersingkat. Kecuali kedua orang tersebut, mereka tetap divonis penjara seumur hidup. Alasan dipersingkat hukuman belum diketahui. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang saya dapatkan dari media soal ketidakadilan kejaksaan di Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Seiring banyaknya informasi yang didapatkan, akan diserap sesuai pengetahuannya masing-masing. Nah, hal itulah yang menurut saya menyebabkan pro kontra di kalangan netizen. Keputusan pengadilan di kejaksaan dilandaskan oleh peraturan-peraturan perundangan. Mengenai itu menyimpang atau tidak, ya akan ada lembaga yang lebih berwenang untuk menindaklanjutinya. Oke, hadirin yang saya cintai, cukup sekian paparan dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga peradilan di negeri kita tercinta ini selalu berlandaskan kepada undang-undang yang benar dan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Kendati kapal akan karam, tegakkan hukum dan keadilan. Saya Desi, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.